Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Matias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, di awal tahun ini Indonesia berduka mulai dari insiden jatuhnya pesawat, gempa bumi di Majene dan Mamuju dan lain sebagainya. Tentu ini menyedihkan dan menyakitkan bagi korban maupun keluarga korban. Semakin menyakitkan lagi kalau akhirnya ada pemberitaan secara masif yang terus diulang di media. Lalu apa saja sih dampak pemberitaan dari media terhadap keluarga korban? Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu dampak media terhadap korban musibah. Nah, sebelum kita ngomongin tentang dampaknya seperti apa, kita akan membahas terlebih dahulu nih gimana caranya supaya kita bisa tenang, apalagi ketika kita menghadapi media yang begitu masif sekali dengan yoga. Kita bahas manfaat yoga untuk ketenangan batin. Kita lihat yang pertama. Cegah stres atau depresi. Kita tahu bahwasanya ketika orang mengalami musibah, entah itu dia korban selamat ataupun dari keluarga korban jiwa gitu ya, ini menjadi hal yang sangat penting sekali, harus kita selesaikan ketika kita merasa depresi atau stres. Nah, dengan yoga ini dipercaya bisa mengatasi yang namanya depresi atau juga stres ya. Kita lihat yang kedua, manfaat yoga adalah berpikir jernih, apalagi masa pandemi gitu ya, udah masa pandemi, kemudian terjadi musibah, kecelakaan dan lain sebagainya. Tentu ini membuat otak kita berpikir secara kelas. Nah, dengan yoga ini bisa membantu kita untuk berpikir lebih jernih ya. Kita lihat yang ketiga. Latih kesabaran. Nah, kita kan ngerti ya kalau di yoga itu ada inhale, exhale. Inhale, exhale. Nah, ini juga membantu kita untuk bisa melatih kesabaran, apalagi kalau lagi tertimpa musibah, supaya bisa tenang mencari solusi dan jalan terbaik ya. Kita lihat yang keempat, lebih tenang dan santai. Biasanya kalau orang terkena musibah itu dia akan emosi gitu ya, akan gerudak-geruduk gitu. Nah, kalau kita melatih ketenangan batin kita dengan yoga, insya Allah kita bisa lebih tenang dan juga santai. Kita lihat yang terakhir, bisa menahan emosi. Nah, ini ketika orang terkena musibah, pasti yang terjadi adalah emosi kita meledak-ledak. Entah itu marah, entah itu sedih dan lain sebagainya. Nah, dengan yoga ini dipercaya bisa menahan emosi. Oke, itu dia tadi 5 manfaat yoga dan kami akan membahasnya saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, dampak media terhadap korban musibah. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas nih beberapa manfaat yoga untuk ketenangan batin, terutama untuk korban selamat maupun keluarga korban jiwa gitu ya, yang akhirnya merasa mungkin ada tertekan secara batin karena harus menghadapi pemberitaan yang sangat luar biasa masif gitu ya. Nah, bagaimana untuk menjaga ketenangan batin, salah satunya bisa dilakukan dengan yoga. Apa sih manfaat yoga? Nah, untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Mbak Ivonne. Beliau ini adalah guru yoga atau lebih dikenal dengan Ivonet Yoga, instruktur yoga untuk dewasa, anak-anak dan juga praktisi singing bowl. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Mbak Ivonne, apa kabar? Mas, Oke, Mbak Ivonne, kita ketemu lagi nih. Kita mau bahas yoga lagi yang ternyata manfaat yoga ini banyak banget gitu ya. Apalagi di masa pandemi, apalagi ketika ada insiden. Kemarin kan di Indonesia ada insiden jatuhnya pesawat, gempa, tanah longsor, dan lain sebagainya. Tentu ini akan menjadi pukulan berat untuk keluarga kan gitu. Nah, salah satu yang bisa kita lakukan keluarga adalah untuk mencari ketenangan batin, dan ketenangan batin itu bisa dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya yoga gitu ya. Nah, sebenarnya apa manfaat yoga? Kita lihat yang pertama, ini bisa mencegah stres atau depresi. Betul nggak ini Mbak Ivonne? oke, aku jawab ya. Ya. Stres, seperti yang sudah kita ngobrol sebelumnya, bahwa yoga itu dikaitkan dengan pernapasan dan meditasi, Heeh. walaupun ada gerakannya. Mhm. Nah, yang membuat tubuh kita itu, tubuh dan pikiran kita itu rileks. Heeh. Nah, ketika kita rileks, itu kan otomatis kadang-kadang kalau stres kan ototnya tegang ya Mas ya. Ya. Jantungnya juga ritmenya meningkat, nafas juga meningkat. Nah, dengan fase rileksnya yoga, entah pernafasan, entah meditasi atau gerakan, itu secara otomatis dia muscle-muscle-nya juga mengendur, kemudian ritme jantungnya juga akan lebih rileks. Dan satu hal yang nyata, ketika kita rileks, tubuh kita akan memproduksi hormon-hormon baik. Mhm. Yang diruncingkan adalah hormon serotonin. Heeh. Ikut
kedokteran ini, hormon serotonin ini dipakai untuk pengobatan depresi. Oke, berarti memang yoga ini akhirnya menciptakan hormon serotonin yang dipergunakan untuk mengatasi depresi gitu ya. Karena kita ngerti yang namanya stres, depresi itu sangat mengganggu sekali. Ya sebenarnya ini wajar ketika ada korban selamat ataupun keluarga korban yang akhirnya melihat pemberitaan. Tapi kalau akhirnya stres dan depresi ini berlarut-larut kan jadi berbahaya gitu ya. Karena untuk kondisi mental iya dan nanti bisa berakhir pada kondisi kesehatan fisiknya. Nah ini bisa diatasi dengan yoga, ini manfaatnya banyak sekali ya. Oke kita lanjut yang kedua manfaat yoga nih Mbak Ivon, berpikir jernih. Nah biasanya kalau orang atau terutama keluarga korban gitu ya ketika ngelihat pemberitaan tentang insiden ini, insiden itu gitu ya, akhirnya mereka kayak jadi pikirannya kacau, nggak ngerti harus berpikir ngapa, harus ngelakuin apa, akhirnya semuanya jadi kacau balau gitu. Nah ternyata dengan sedikit meluangkan waktu dengan beryoga ini bisa membuat pikiran menjadi lebih jernih atau gimana ini Mbak Ivon? Betul. Ini mengenai pikiran jernih ini aku kaitkan sama meditasi mindfulness. Oh, Mungkin oke. sudah punya yang tahu juga, ini meditasi kesadaran. Mhm. Jadi pikiranku dikembalikan ke saat ini, sekarang, kini. Mhm. Oh, Oke. jadi present moment ya, ketika kita mengalami satu hal yang tidak enak, contohnya korban musibah ini gitu, ya kita coba sadari bahwa keadaannya saat ini adalah seperti ini. Mhm. Kita ada di situasi seperti ini dan bagaimana kita mengolahnya. Jadi ini kaitannya sama meditasi kesadaran, Mas. Mmm. Pikirannya jadi nggak di macem-macem datang gitu. Mhm. Tapi sebenarnya mudah nggak sih Mbak Ivon untuk kemudian apa ya, melakukan meditasi untuk menenangkan diri gitu ketika terjadi musibah di keluarganya gitu dan ya mungkin tidak akan langsung bisa, secara full ya, mungkin itu berproses gitu Mbak Ivon? Ya, meditasi itu kan, dilatih, mulanya Mmm. dari pernapasan, kemudian kita melatih kesadaran kita, seperti Mhm. tadi saya bilang, present moment, kita ada di keadaan yang seperti ini, gitu. Mmm. Lama-lama pasti bisa. Lama-lama pasti bisa ya, asalkan dilatih secara terus-menerus. Karena yang namanya korban atau keluarga korban musibah kan ini menjadi pukulan yang sangat berat ya. Jadi memang harus berpikir secara jernih supaya tidak salah langkah gitu. Jadi memang harus ditentukan dari awal mau ngapain, mau ngapain. Tapi kalau pikirannya nggak jernih, pikirannya masih mess up gitu ya, kacau balau, akhirnya nanti juga ujungnya kacau. Sudah terjadi musibah, malah nanti milih jalannya nggak benar ya. Oke kita lihat yang ketiga, latihan kesabaran. Nah ini juga sebenarnya tidak hanya untuk korban musibah ya, tapi secara umum gitu ya. Apalagi kalau untuk keluarga korban musibah, kesabaran gitu. Orang kan sering bilang yang sabar, yang sabar, yang sabar. Untuk keluarga korban, sabar itu menjadi satu ujian yang sangat berat. Selain mengikhlaskan dari si korban sendiri dan juga melatih kesabaran supaya tetap kuat gitu. Nah ternyata yoga ini juga bisa melatih kesabaran. Di sisi latihan mana yoga ini bisa melatih kesabaran ini Mbak Ivon? Ya. Kalau ini aku kaitkan dengan gerakan ya, setelah tadi pernafasan, meditasi, ini aku kaitkan dengan gerakan. Ketika Hmm. kita melakukan latihan yoga, Mm-mm. itu kita ada disuruh stay di gerakan tersebut selama beberapa saat. Mhm. Yang paling umum adalah 3 atau 5 nafas. Mhm. Kalau kita masih baru-baru pertama datang kelas yoga, mungkin belum sabar untuk diam di pose tersebut selama itu gitu. Mhm. Cuma kita lama-lama dilatih agar kita juga bisa sampai 5 atau 3 atau 5 nafas. Kemudian eee, kadang-kadang kita baru datang gitu ke kelas yoga, itu kan tubuh kita belum fleksibel ya Mas gitu, Mhm. maksudnya tubuh kita masih tidak lentur gitu. Mhm. Kadang dengan egonya kita pengen mencapai gerakan tersebut secara bagus, secara estetik gitu, tapi kan tubuh kita belum tentu memungkinkan ke sana gitu. Mhm. Nah, jadi kita dilatih juga, gurunya juga pasti ngomong, "Dengarkan tubuhmu, Mhm. jangan cepet-cepet, jangan buru-buru mau goalnya, harus sabar," gitu. Sama seperti korban musibah ini, mungkin latihan-latihan kesabaran mungkin bisa diterapkan. Oke berarti ini supaya keluarga korban musibah ini tidak gerusak-gerusuk gitu ya, nggak, tabrak Mhm. sana tabrak sini gitu ya?
Iya. Oke, kita lanjut yang keempat nih Mbak Ivon, lebih tenang dan santai. Nah ini juga yang sangat penting gitu ya, supaya bisa berpikir jernih, bisa sabar. Ini juga harus dimulai dengan pikiran yang tenang dan santai. Ternyata yoga ini juga bisa membuat kita lebih tenang dan santai. Bukan berarti ketika ada terjadi musibah kita tenang-tenang santai-santai aja, bukan seperti itu ya. Tapi lebih kepada kita pause sebentar untuk tenang dan santai supaya bisa menghadapi ini dengan baik. Nah di yoga ini juga bisa diajarkan ya Mbak Ivon? Seperti kita tahu ya kalau gerakan yoga itu kan lembut, Mhm, tenang, mhm. kan, dia mengalir. Kemudian, kalau kita latihan yoga, kalau nggak di alam, studionya itu di-set seperti zen gitu, maksudnya Heeh. dengan situasi yang tenang, musiknya juga musik tenang gitu. Tentu saja ini akan berpengaruh terhadap, otak, pikiran kita dan tubuh kita juga ikut tenang gitu. Mhm. Oke. Jadi kalau, latihan yoga datang ke tempat yang tenang pasti kita juga otomatis ikutan. Akan ikutan gitu ya. Tapi memang kalau yoga ini selalu konsepnya dibuat tempatnya selalu yang tenang, quiet gitu ya atau gimana sih Mbak Ivon? Ya pada umumnya zen ya, Mmm. maksudnya kita mengusung zen gitu. Tapi kalau misalkan nggak harus yang, slow banget, ada juga power yoga kan juga pakai strong kan. Cuman kalau disesuaikan dengan, kebutuhan member yang mungkin saat ini mengalami korban, udah pikirannya gitu, Iya, kalau dikasih power tambah. tambah ya. Oke, kita lanjut yang terakhir nih Mbak Ivon. Nah ini juga yang sangat penting gitu ya supaya kita nggak ya berlarut-larut dalam boleh bersedih itu wajar manusiawi sekali ketika ada keluarga yang menjadi korban musibah tertentu seperti itu ya. Tapi kan akhirnya banyak yang akhirnya mengurung diri, tidak mau makan, sedih terus-menerus, nangis terus-menerus. Kalau untuk beberapa saat atau waktu mungkin boleh-boleh aja, tapi kalau kelamaan kan jadi akhirnya tidak hanya apa ya, sedih dari keluarga korban yang sudah meninggalkan, tapi kan ini juga berpotensi si orang tersebut bisa sakit juga, bisa mengalami gangguan kesehatan mental juga mungkin yang akhirnya dampaknya bisa ke keluarga lebih besar lagi kan seperti itu. Nah, ternyata dengan yoga ini bisa melatih emosi kita untuk tidak terlalu marah banget, tidak terlalu emosian banget, tidak terlalu sedih banget atau gimana nih Mbak Ivon? Ya, ini kembali lagi dikaitkan dengan dunia kedokteran, Mhm, kalau di, otak kita itu ada namanya amigdala. Nah, mmm, amigdala ini ada 2 kanan dan kiri. mhm, Jadi dia itu, membantu mengkoordinasi tanggapan terhadap hal-hal yang dari lingkungan. mhm, Seperti, kasus ini maksudnya di case ini kan, korban musibah ya, Mas, mhm, ya. mhm. Jadi, ini tentu saja kalau, ada hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kita kan pasti memacu respon emosional. Mhm, Dan juga itu, dia bisa mengurangi aktivitas si amigdala ini. mmm, Jadi emosinya, lebih diredam. mhm, Nah, selain itu juga, kita kan diajarin pernafasan gitu. mhm, Ketika kita bisa mengontrol nafas kita dalam keadaan yang kurang baik, itu dalam hal ini kita ada sesuatu yang tidak kita inginkan, otomatis kita, bisa mengontrol emosi kita, mhm. dan ini Oke. dilatih. Oke, Mbak Ivon mungkin yang terakhir nih, untuk keluarga korban mungkin hal apa sih yang bisa dilakukan mungkin kalau untuk yoga secara keseluruhan yang profesional banget kan belum bisa gitu ya. Mungkin yang bisa dilakukan di rumah atau di kamar gitu untuk menenangkan diri apa sih mungkin kayak bersila terus kemudian menjamin mata terus inhale, exhale atau gimana ya supaya bisa lebih tenang dikit gitu? Ya, pertama, eee, pertama hal yang paling umum adalah acceptance, Ah, ya, iya, penerimaan bahwa, mmm, keadaannya seperti ini, mmm, seperti yang tadi aku ngomong, kita mindfulness, kita berada di keadaan yang seperti ini. heeh, Kemudian secara manusiawi pasti kita datanglah emosi mhm, atau perasaan tidak enak. mhm, Kita diam dulu, jangan mmm, bertindak. Diam iya, dulu, tarik nafas, habis itu baru kita kembalikan lagi, "Baik, keadaan saya ya mhm, seperti ini. mhm. Mohon diterima."
Oke, berarti memang yang pertama harus kita lakukan adalah acceptance ya, menerima karena ya ini sudah takdir dari Tuhan. Insya Allah nanti ada hikmah yang terbaik yang diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita dan semoga yang menjadi korban ini diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga ini diberikan ketabahan dan kesabaran gitu ya. Baik, terima kasih Mbak Ivon pagi hari ini sudah berbagi bersama kami. Kita doakan semoga ya Indonesia dan dunia segera terbebas dari pandemi dan tidak ada lagi insiden-insiden atau musibah-musibah yang lain gitu ya. Terima kasih Mbak Ivon. Sehat-sehat terus, salam untuk keluarga di rumah. Terima kasih. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3264 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas tema kita hari ini, dampak media terhadap korban musibah. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3264 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Dan untuk membahas tema kita hari ini telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Mbak Veronica Kristiani, SPSI, MSI Psikolog dari Selaras Persona Indonesia. Selamat pagi Mbak Kristi, apa kabar? Pagi Mas Raden, Kabar baik ya, Alhamdulillah. Oke, kita ketemu lagi secara virtual nih Mbak Kristi hari ini dengan tema dampak media terhadap korban musibah Indonesia. Di awal tahun terjadi beberapa musibah, insiden jatuhnya pesawat, kemudian ya ada di gempa bumi di Majene, Mamuju, tanah longsor dan lain sebagainya. Tentu ini menjadi pukulan berat untuk Ibu Pertiwi dan untuk si korban dan juga pastinya keluarga korban gitu. Nah, kalau kita ngomongin tentang dampak media, sekarang media kan sudah ada di mana-mana ya Mbak ya. Media massa, media elektronik, media cetak, media sosial, semua banyak sekali. Kita dikelilingi oleh berbagai macam platform media yang mengharuskan dan membuat kehidupan kita tidak bisa lepas dari yang namanya media. Nah, ternyata dampaknya juga ada gitu ke kondisi psikologis terutama untuk keluarga korban musibah. Nah, sebenarnya fungsi media dalam kehidupan sosial kita itu apa sih sebenarnya Mbak Kristi? Ya, sebetulnya fungsi media itu banyak sekali ya. Yang memang paling penting itu adalah memberikan informasi. Informasi yang berkaitan bisa dengan pengetahuan, ya ada hal-hal yang positif yang kita dapat, tetapi juga udah ada hal-hal yang memang negatif. Kemudian peran-peran di dalam media sendiri kita bisa bersilaturahmi pastinya kan, kita bisa berinteraksi dengan individu lain, kita juga bisa memberikan informasi, selain tadi mendapatkan informasi, kita juga bisa memberikan informasi-informasi yang pastinya kita akan mendapat pengetahuan yang lebih dengan adanya media. Karena saat ini kan kita tahu, kita betul-betul hidup kita itu tidak bisa lepas dari yang namanya media, apalagi situasi pandemi begini. Betul. Jadi peran dan fungsinya sebetulnya kita juga nggak bisa bilang hal yang jelek aja, tapi justru sebetulnya banyak juga hal-hal yang positif dari media ini sendiri. Nah, bagaimana nanti kita menyikapinya dalam menggunakan media atau mendapatkan media tersebut. Nah, itu nanti kuncinya ada di situ sih sebetulnya Mas Raden ya. Oke. Nah, kalau ngomongin tadi kan Mbak Kristi betul ya bilang ketika hidup sekarang ini kan zaman 4.0, bentar lagi mungkin 5.0 gitu ya. Dunia berkembang secara begitu cepatnya. Mungkin dulu masih zamannya Telegram yang dulu ya, bukan Telegram yang sekarang gitu. Terus kemudian SMS gitu kan. Nah, kemudian ada WA dan lain sebagainya. Nah, sekarang ini kita dikelilingi oleh berbagai ya macam media yang ada di sekitar kita. Nah, tadi kan seperti apa ya, ada dua sisi gitu. Ada positif, ada negatif. Tidak hanya melulu negatif, tapi juga ada positifnya gitu. Nah, sebenarnya seberapa besar dampak media terhadap kehidupan sosial kita? Apakah berpengaruh sekali kalau kita ngomongin tentang pengaruhnya? Kalau ambil contoh yang lain kan bagaimana kemudian anak-anak zaman sekarang udah ngerti goyang ini, goyang itu kan dampak media juga gitu. Nah, kalau hubungannya dengan korban, betul. Jadi kalau ngomongin tentang korban musibah yang akhirnya pemberitaan begitu masif, ini ada dampaknya juga nggak sih untuk kemudian kehidupan sosial kita dari media ini Mbak Kristi? Ya pasti dalam kehidupan sosial pastinya juga berdampak ya. Yang biasanya kita bertemu ya secara langsung, tapi sekarang kan bertemunya secara virtual. Nah, bertemu secara virtual ini memang banyak keterbatasan juga kan ya, karena paling tidak kita bisa bertemu dengan muka seperti ini, tapi kan kita
untuk tahu secara mendalam bagaimana kondisi orang itu kan juga kita nggak tahu pasti kan, karena kalau secara online itu pastinya berbeda. Nah, secara sosial bisa terjadi begini, kalau dengan teman-teman kita bisa ketemu gitu kan, yang jauh-jauh, tapi bisa terjadi justru yang dekat kita ini malah justru tidak tersentuh gitu Mas Raden. Betul. Jadi kalau dengan teman-teman kita bisa ngobrol, dengan pekerjaan mungkin kita bisa walaupun kita nggak tahu secara emosinya bagaimana ya, karena memang terkendala jarak. Nah, tetapi yang bermasalah itu kan sekarang sebetulnya bagaimana secara sosial yang ada di dekat kita ini justru barangkali kadang-kadang sering tidak tersentuh juga. Jadi misalnya dengan keluarga, dengan anak, kita sudah asik nih dengan pendekatan-pendekatan sosial yang jarak jauh ini, kita sudah sih kan rasanya dekat kan, tapi justru malah yang di dekat ini jadi malah kayak serasa jauh. Itu sih perubahannya begitu. Kalau zaman dulu kita berinteraksi dengan keluarga ya sudah, orang nggak ada media-media yang memang membantu kita untuk bersosialisasi dengan orang luar kalau kita nggak keluar gitu kan. Nah kalau sekarang dengan orang luar manapun sampai luar negeri aja kita bisa gitu kan. Nah jadinya yang justru terbengkalai ini kadang-kadang orang-orang yang ada di dekat kita. Gitu, Oke. Nah, kalau ngomongin tentang bagaimana kemudian dampaknya terhadap pemberitaan terhadap keluarga korban gitu ya Mbak, ya kan ini yang paling diingat adalah itu akan terngiang-ngiang terus kan gitu. Nah, kalau ngomongin tentang media sebenarnya kan ada beberapa macam Mbak, ada yang audio seperti radio gitu ya, ada yang audio visual juga seperti televisi, situs berbagi video dan lain sebagainya, ada juga yang tertulis gitu kan. Nah, sebenarnya yang paling diingat ketika kita ngomongin tentang media ini sama manusia itu apa Mbak? Apakah yang sifatnya audio visual gitu atau gimana? Nah, ini tergantung modalitas, artinya panca indera yang dominan digunakan oleh orang itu apa. Nah, tapi sebetulnya mana yang bagus, mana yang dominan, ini sebetulnya kita tidak bisa bilang bahwa yang dominan secara audio, secara visual, karena sebetulnya di dalam tontonan visual itu kan ada audionya juga gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya ada kita ngomong atau kita lihat sesuatu hal yang berkaitan dengan tadi keluarga korban atau korban musibah itu sebenarnya kita sudah masuk ke ranah visual maupun auditori, walaupun kadang-kadang ada orang atau individu yang lebih condong dia lebih ke arah visual atau auditori itu ada, tetapi ya karena memang media kita ini kalau misalnya televisi gitu ya, kita bilang televisi itu ada visual dan auditorinya, berarti kan sudah mencakup keseluruhan kecuali media radio gitu kan. Nah, tapi sebetulnya dua-duanya sangat berpengaruh, apalagi kalau sudah ada emosi tertentu, apalagi kalau misalnya korban atau korban musibah itu kan ada emosi-emosi tertentu gitu kan ya. Nah itu biasanya akan berpengaruh terhadap individu tersebut. Nah itu sebetulnya kembali lagi sih pada individunya, nanti bagaimana memaknai satu kondisi itu. Kalau misalnya kondisi itu masih berpengaruh secara psikologis, ya pastinya akan terganggu ya dengan pemberitaan-pemberitaan yang ada saat ini. Tetapi kalau misalnya tadi juga tadi sudah diungkapkan Mbak Ivan, kalau misalnya kita sudah bisa, individu itu sudah bisa menerima, ya pemberitaan-pemberitaan itu mungkin ada berdampak juga atau mengganggu, tapi paling tidak intensitas emosinya tidak separah ketika memang orang itu masih dalam situasi shock gitu kan, dalam situasi shock atau situasi yang sangat berduka atau emosinya masih dalam tingkat tinggi gitu. Oke. Dengan berbagai dampak yang tadi sudah disebutkan oleh Mbak Kristi, pengaruhnya seperti itu, ya kita juga harus memahami bahwasanya ada positif ada negatifnya gitu. Tapi kalau akhirnya keluarga korban kan kemarin sempat ada keluarga dari insiden jatuhnya pesawat gitu ya, ada si ibu ini akhirnya beliau ini menutup diri dari semua macam media gitu, entah itu media sosial, media elektronik dan lain sebagainya, karena tidak ingin melihat atau mendengar berita apapun dari anaknya yang menjadi penumpang di pesawat tersebut gitu. Nah pertanyaannya kemudian kalau kita konteskan dengan musibah dan secara umum, bisa nggak sih sebenarnya kita manusia hidup tanpa media-media ini gitu? Ya, pada umumnya sebenarnya manusia itu kan adalah makhluk sosial ya. Betul. Nah, di mana pada saat pandemi ini kita banyak tertutup berkaitan dengan sosial, berarti kan media satu-satunya itu yang berkaitan dengan media sosial atau segala macam hal yang berkaitan dengan teknologi. Nah, makanya kalau dalam situasi di mana manusia itu makhluk sosial dan nggak bisa keluar, ya teknologi atau media-media ini justru yang akan membantu individu untuk dapat mendapat tadi informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Jadi,
kalau memang orangnya tidak memiliki gangguan ya, sebetulnya agak kesulitan lah kalau tidak menggunakan salah satu media yang ada yang sudah diberikan dan menjadi fasilitas hidup kita gitu kan. Nah, jadi media ini sangat berperan sekali kalau dalam situasi saat ini, karena memang satu-satunya informasi dan satu-satunya yang mudah dijangkau oleh kita saat ini adalah dengan menggunakan media. Gitu Mas Raden. Oke, berarti memang dampak baiknya adalah kita bisa menjangkau semua informasi tidak hanya di sekitaran kita, tapi mungkin luar kota bahkan luar negeri gitu ya. Dampak buruknya kalau kita tidak bisa memfilter itu dengan baik gitu. Tapi pertanyaannya kemudian adalah gimana sih Mbak kita bisa tahu bahwasanya media yang kita konsumsi itu berdampak baik atau buruk ke kita? Dari kondisi psikologis itu bisa dilihat nggak? Ya, intinya begini, manusia itu kan pada dasarnya hidupnya itu kan untuk memberdayakan diri dan orang lain. Nah, kalau informasi itu akhirnya membuat diri tidak berdaya atau menjadi tidak berdaya guna gitu kan, atau mungkin menjadi perilakunya tidak sesuai dengan norma, perilakunya kata orang sebetulnya negatif. Nah, itu yang akhirnya kita bilang bahwa media itu menjadi berdampak negatif. Nah, tetapi sebaliknya kalau ternyata media itu digunakan untuk supaya dia bisa memberdayakan diri, supaya hidupnya lebih maju, taraf hidupnya bahkan juga bisa lebih baik, dan intinya perilakunya mengarah pada hal-hal yang sifatnya lebih baik atau positif, sehingga media itu menjadi berdaya guna juga, artinya punya peran yang positif juga bagi individu ini. Jadi sebetulnya itu dia, tergantung bagaimana individu ini memakai atau menggunakan media tersebut. Kalau menggunakan media tersebut untuk hal-hal yang menjatuhkan diri, menjatuhkan orang lain, nah itu menjadi dampak negatif. Tetapi kalau dia itu menjadi satu hal yang menjadi sumber informasi atau sumber pengetahuan gitu kan, atau bisa juga kita menjadi termotivasi, kan kita bisa nonton konten-konten YouTube segala macam, atau mungkin dari ITV seperti ini kan, terus kemudian orang menjadi termotivasi, kemudian orang menjadi berubah perilakunya. Nah, itu kan berarti dampak media menjadi satu hal yang sangat positif bagi kehidupan individu-individu itu. Oke, berarti memang tergantung pada bagaimana cara kita mengonsumsi dan menyerap informasi dan memilih konten seperti itu ya. Nah, salah satu konten baik adalah seperti pagi ini bersama Mbak Kristi ya. Kita ngomongin bagaimana caranya supaya menggunakan media dengan secara baik gitu. Oke, nanti kita akan lanjut ngobrol lagi Mbak Kristi. Bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubung kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas tema kita hari ini, dampak media terhadap korban musibah. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidayatv. Masih bersama dengan Mbak Veronica Kristiani, SPSI, MSc Psikolog dari Selaras Persona Indonesia. Kita lanjut lagi nih, Mbak Kristi, ini kan awal tahun ini ya. Itu kan Indonesia ya tadi sudah disebutkan banyak sekali insiden jatuhnya pesawat, gempa bumi dan lain sebagainya, dan akhirnya kan media, semua platform media ini memberitakan gitu kan, mulai dari yang disaring seperti media televisi seperti itu ya, kemudian radio segala macam, sampai akhirnya media-media dari citizenship ya, yang akhirnya mereka ini kayak ya warganet yang menjadi reporter dadakan gitu, yang akhirnya mereka tuh semuanya diberitakan, semuanya divideokan gitu, mulai dari yang sorry itu saya kayak insiden pesawat, ada bagian-bagian tubuh yang akhirnya disebarin di YouTube, digambar-gambar foto-fotonya segala macam. Tentu ini akan menjadi konsumsi publik dan akhirnya bisa sampai ke keluarga korban. Dampaknya seperti apa sih Mbak ketika akhirnya ini terlalu masif sekali pemberitaannya, sampai tidak ada filter untuk mereka-mereka yang menyebarkan video-video atau foto-foto tersebut gitu?
Ya, jadi itu tadi yang saya bilang, setiap individu itu kan memaknai satu hal berbeda-beda ya, Mas Raden. Jadi memang kita nggak bisa satukan atau generalisasi bahwa oh nanti pasti dampaknya akan jelek, nggak juga sih sebetulnya. Jadi tergantung bagaimana individu itu memaknai. Kalau memang masih belum bisa menerima, ada emosinya intens, tentunya hal-hal yang semacam itu sangat mengganggu, sangat mengganggu. Nah, derajat mengganggunya itu ya tergantung individu. Memang sebetulnya ada beberapa hal tadi ya, yang mungkin tadi maaf ada bagian-bagian tubuh tertentu yang memang terekspos. Nah, memang bagi beberapa individu itu hal-hal yang menyakitkan gitu kan, apalagi kehilangan anggota keluarga itu kan nggak mudah. Nah, tapi mungkin bagi individu lain intensitasnya mungkin sedih juga, tetapi nggak sampai yang histeris dan sebagainya. Nah, ini kan kita nggak bisa tahu bagaimana kondisi mereka, tapi intinya kalau informasi-informasi yang tidak mengenakan sampai ke keluarga korban, pastinya akan memberikan kesedihan yang mendalam. Gitu kan, tapi derajat kesedihannya seperti apa, yaitu tergantung individunya memaknainya, sudah bisa menerima apa belum. Kalau belum bisa menerima, ya pastinya akan menimbulkan hal-hal yang tidak nyaman, baik sedih, kecewa, marah, dan sebagainya. Hal-hal semacam itu sih, jadi memang ada baiknya media-media bisa paling tidak membuat netral berita-berita yang kira-kira kayaknya akan membuat ini menjadi keluarga korban akan menjadi sangat sedih atau enggak nyaman, ya mungkin bisa difilter sedikit gitu ya Mas Raden ya. Ya. Oke, Mbak Kristi, sebelum kita lanjut membahas bagaimana kemudian berita tentang ya foto video ini bertebaran di mana-mana, ini pasti berpengaruh ke psikologis keluarga. Sebelum kita bahas itu, ini ada DM Instagram ini dari pemirsa Bincang Sehati, Mbak Kristi akan saya bacakan. Ini dari @dinda_nurdwi. Mbak, di grup WA saya itu ada temen yang suka nge-share foto atau video korban musibah. Nah, ini baru aja kita bahas ya. Nah, gimana ya ngomongnya ke dia biar nggak nge-share lagi dan biar dia nggak kesinggung. Nah, ini juga kadang-kadang ada juga ini Mbak Kristi yang di grup WA keluarga bahkan ya gitu, yang akhirnya nge-share foto atau video korban musibah gitu. Gimana cara ngomongnya biar nggak nge-share lagi dan biar dia nggak kesinggung gitu. Karena kan kita sebenarnya mau apa ya, memberikan hal yang baik gitu. Gimana nih Mbak? Ya, jadi gini, sebetulnya kan pada saat kita melakukan sharing satu informasi, pastikan dulu bahwa informasi itu memang bermanfaat. Nah, kalau sampai ada orang yang melakukan itu, kalau di grup nggak nyaman, mungkin bisa dijapri ya secara pribadi diomongin. Nah, Mbak misalnya atau Pak atau Bu, kira-kira kalau sampai di-share berita semacam itu yang nggak nyaman, kira-kira keluarga-keluarga korban bagaimana? Itu satu. Kedua, bisa terjadi anggota di grup ini nggak siap, Mas Raden ya kan, anggota di grup takut gitu kan, atau nggak nyaman juga sebetulnya dengan pemberitaan seperti itu. Nah, jadi sebetulnya bukan menyalahkan, tapi kita lebih menghargai supaya di dalam grup itu bisa sama-sama nyaman. Jadi intinya tujuannya aja disampaikan bahwa grup ini kan tujuannya apa. Nah, ada baiknya Bapak atau Ibu memberikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan atau tujuan dari grup ini. Nah, jadi untuk konten-konten yang memang tadi membuat takut atau membuat resah atau membuat nyaman, ya sebaiknya tidak di-share lebih lanjut. Seperti itu sih, paling ngomongnya nanti secara pribadi aja mungkin supaya tidak tersinggung ya, karena kadang-kadang kalau di grup itu bisa membuat tersinggung orang terus tiba-tiba langsung left grup aja gitu kan ya Mas Raden ya. Bisa diomongkan secara pribadi lebih pada tujuan atau kebutuhan grup itu apa, disesuaikan aja dengan tujuan dan grup itu. Gitu Mas Raden. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Dinda ya, dan kalau bisa memang ya kayaknya nanti temannya Mbak Dinda ini suruh nonton episode kali ini bersama Mbak Kristi gitu ya, supaya ya Mas Raden ya. supaya bisa paham maksud yang disampaikan itu seperti apa ya. Oke, Mbak, tapi kalau akhirnya kemudian gimana sih cara bijak keluarga, kan keluarga juga tetap butuh informasi kan gitu untuk kemudian update tentang keluarga korban yang menjadi musibah, entah karena dia hilang, belum ditemukan atau lain sebagainya. Gimana sih supaya tetap bisa terupdate tapi juga nggak terlalu terekspos banget dengan pemberitaan yang begitu masif gitu?
Ya sebetulnya gini, pemberitaan-pemberitaan itu ada gunanya juga sih buat keluarga korban, Tetapi pemberitaannya itu kalau terlalu vulgar gitu kan, nah itu akan membuat nggak nyaman juga. Betul. Nah kalau misalnya memang harus memberitakan, tidak apa-apa sebetulnya diberitakan sejauh dia berita ini sebagai satu informasi, sebetulnya hal itu baik-baik aja. Nah yang bermasalah itu kan kalau berita-berita ini atau disertai gambar-gambar yang membuat keluarga korban itu jadi nggak nyaman. Intinya kan sih seperti itu. Tapi kalau informasinya sendiri sebetulnya tidak ada hal yang salah kan. Cuman kalau misalnya hal-hal itu kayak semacam vulgar atau gambar-gambarnya yang memang diketahui masyarakat publik yang nggak nyaman atau meresahkan keluarga korban, itu yang perlu dijaga supaya tidak berpengaruh atau tidak berdampak pada sisi psikologis korban. Karena sekali lagi mungkin bisa terjadi beberapa orang atau beberapa pihak memberikan berita-berita gitu ya, berita-berita yang vulgar, tapi mereka tidak memperhatikan bagaimana dampak psikologis keluarga korban. Nah, jadi memang baiknya kita berpikir bagaimana kalau kita melakukan sesuatu itu efek buruknya bagi orang lain itu seperti apa, gitu kan? Nah, tapi kalau misalnya tujuannya adalah untuk memberikan informasi, itu tujuannya lebih positif kan, nah itu hal itu nggak apa-apa dilakukan, baik-baik saja dilakukan. Tapi pada saat memberikan sesuatu atau memberikan informasi, pastikan dulu apakah informasi ini akan mengganggu khususnya ya secara psikologis oleh orang lain atau keluarga korban. Karena kalau ini mengganggu secara psikologis, artinya kita sebetulnya sedang menebarkan satu informasi yang akan menjatuhkan atau membuat orang lain menjadi tidak berdaya guna. Padahal tujuan kita di dalam hidup ini kan, umat manusia dalam hidup adalah bisa memberdayakan diri, bermanfaat buat diri dan orang lain. Begitu Mas Radit. Oke, ini sangat luar biasa bagaimana kemudian Mbak Christy membahas pemberitaan yang begitu vulgar yang akhirnya bisa mengganggu kondisi psikologis keluarga. Nah kalau ngomongin tentang yang barusan Mbak Christy sampaikan, pemberitaan begitu vulgar, pengaruh ke kondisi psikologis keluarga. Kalau ngomongin ini kan berarti berita vulgar itu seperti tadi kita sebut mungkin ya, foto-foto sama video-video yang tidak pantas untuk ditampilkan. Nah masalahnya adalah ketika ini sudah masuk ranah digital, rekam jejak digital itu akan ada untuk selama-lamanya Mbak Christy. Entah itu kejadiannya 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu akan tetap ada dan terekam baik, ada di jejak digitalnya itu sangat luar biasa, nempel terus dan bahkan bisa diduplikasi banyak banget gitu, dari satu video, satu foto bisa ribuan bahkan jutaan gitu kan, di-copy sama orang akhirnya diposting di feed mereka masing-masing. Nah, ketika ngomongin tentang keluarga korban, acceptance-nya itu pasti butuh waktu, proses penerimaan butuh waktu, apalagi tambah proses recovery. Katakanlah 5 tahun, 10 tahun yang datang ini sudah recover, tapi ternyata secara tidak sengaja muncul kembali itu foto atau video itu. Ini bisa kembali menyebabkan luka batin bagi korban keluarga nggak sih? Bisa terjadi, tapi tadi saya bilang ya, tergantung bagaimana individu itu memaknai. Karena sebetulnya di dalam setiap informasi itu kan kita nggak bisa kontrol sama sekali kan. Informasi A, B, C atau informasi yang nggak menyenangkan itu kita nggak bisa kontrol. Yang bisa kita kontrol itu adalah bagaimana kita memaknai situasi itu, memaknai satu kondisi itu, sehingga kondisi itu tidak berpengaruh secara berat gitu ya, atau secara dalam terhadap diri kita. Kalau misalnya memang sudah ada pemberitaan yang tadi yang vulgar gitu ya, yang membuat akhirnya naik aja, kita maknai saja bahwa itu sebagai suatu bagian sejarah dalam kehidupan kita atau keluarga kita gitu kan, dan kita terima saja. Yang penting adalah bagaimana memaknai satu situasi kondisi itu yang memang tidak bisa dikontrol. Jangan sampai segala sesuatu yang tidak bisa kita kontrol itu akhirnya malah menjatuhkan diri kita, yang ini khususnya untuk keluarga korban. Memang nggak mudah sih, nggak mudah, tapi memang itu perlu proses. Nah, di dalam proses itu, proses pemaknaannya itu memang perlu mencari bahwa ya memang ini sudah jalan yang terbaik, sudah menjadi kehendaknya gitu kan, dan memang prosesnya seperti ini. Nah, jadi yang perlu dikontrol adalah kalau memang sangat terganggu ya, yang memang sudah tahu bahwa dengan pemberitaan itu pasti akan terganggu, berarti yang perlu kita kontrol adalah diri kita. Kita mengontrolnya dengan apa? Kita kontrol dan sadari apa yang kita lihat
dan kemudian kita dengar dan kemudian akan mempengaruhi perasaan kita. Jadi kalau kita memang sudah sangat terganggu, ya berarti kita perlu hindari situasi-situasi seperti itu, dihindari pemberitaan-pemberitaan itu, dihindari. Oke, Mbak Kristi, nanti di segmen selanjutnya kita akan ngomongin ini sumber masalahnya adalah pada bagaimana orang memposting itu atau mengunggah itu. Nah, nanti kita akan membahas tips supaya kita bijak bermedia sosial ya, supaya tidak posting yang aneh-aneh juga gitu ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih ngomongin tentang dampak media terhadap korban musibah. Masih bersama dengan Mbak Veronica Kristiani, SPSI, MSc Psikolog dari Selaras Persona Indonesia. Kalau kita ngomongin tentang media gitu ya, media sosial, media yang lain-lain sebagainya, ini menjadi hal yang penting untuk kita mulai dari yang namanya kita mengunggah sesuatu, entah itu di feed ataupun di Instastory kita gitu ya, atau di story WA dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kemudian kita bisa bijak dalam bermedia sosial? Ada beberapa tipsnya, kita akan bahasnya Mbak Kristi ya. Yang mungkin pertama adalah berpikir sebelum mengunggah. Nah, ini harus penting juga, pikir dulu sebelum mengunggah sesuatu. Ini menjadi hal yang sudah dilaksanakan oleh para media user belum ini Mbak Kristi? Ya. Jadi berpikir sebelum memberikan informasi, betul. Pada saat memberikan informasi, kita perlu berpikir bahwa apakah informasi itu bermanfaat buat orang lain. Betul. Kalau kita ingin memberdayakan orang lain itu, kita kan perlu berpikir tujuannya ya, tujuan dalam memberikan informasi itu. Kalaupun memang informasi-informasi kesedihan, ya tentunya memang bisa terjadi tidak bermanfaat buat orang itu, tapi setidaknya informasi kesedihan itu memberikan informasi apa yang perlu dilakukan oleh orang lain, atau tadi kalau misalnya untuk keluarga korban, kalau mendapatkan informasi tersebut. Jadi memang ada informasi-informasi yang memang nggak menyenangkan ya bagi orang lain, tapi setidaknya informasi itu memang untuk memberikan pengetahuan atau informasi yang perlu dilakukan oleh keluarga tersebut atau oleh orang lain. Jadi memang perlu bijaknya adalah kita pikir-pikir dulu apakah informasi ini bermanfaat buat diri kita dan juga orang lain, supaya setiap informasi yang kita berikan ke orang lain itu adalah informasi yang betul-betul dibutuhkan dan bisa membangun diri dan orang lain. Itu Mas Raden. Oke, berpikir sebelum bertindak, berpikir sebelum posting. Oke ya, ini menjadi catatan penting untuk kita semuanya. Jangan hanya gara-gara ngejar like sama love ya. Yang kedua juga ini jauhi emosi. Ini untuk orang sekarang ketika mereka memposting sesuatu yang ya kayak potongan tubuh, maaf ya, maksudnya foto atau video, itu mereka merasa kayak yang paling pertama gitu. The first gitu kan, kalau kita lihat di comment sectionnya gitu ya. Nah, ini yang menjadi kayak kebanggaan tersendiri ketika mereka bisa memposting sesuatu yang lebih dulu gitu Mbak Kristi. Nah, ini kan menjadi satu bagian dari emosi untuk adanya eksistensi diri, diakui bahwa oh dia penyebar informasi pertama nih gitu. Nah, ternyata untuk memposting sesuatu ini kita harus menjauhi emosi, harus kembali lagi ke poin pertama, berpikir sebelum mengunggah gitu nggak sih? Ya. Gini, sebetulnya ini dari kedua belah pihak ya jadinya ya. Pada saat mau memberikan informasi, sadari betul sebetulnya informasi ini untuk mendapatkan orang lain punya tujuan atau bermanfaat buat orang lain, ataukah informasi ini untuk supaya saya dikenal, saya diakui gitu kan. Nah, kalau misalnya memang untuk saya diakui, nah kembali lagi ini jadi permasalahan individu itu tersebut ya, permasalahan individu tersebut yang bermasalah. Mungkin punya keinginan narsis gitu kan mungkin Mas Raden ya, atau kebutuhan lain, tapi intinya adalah bukan menjauhi emosi sebetulnya Mas Raden, tapi mengelola emosi, mengelola diri gitu kan, mengelola emosi. Kalau memang kita sangat punya kebutuhan untuk diakui, ya kita kelola diri kita supaya kita lebih tenang ya, dan jangan sampai kebutuhan diri yang emosi-emosi yang kita rasakan itu malah akhirnya jadi nggak bermanfaat buat orang lain. Itu kalau dari sisi yang memberikan berita. Nah, dari sisi yang menerima berita bagaimana Mas Raden? Dari sisi yang menerima berita perlu juga mengelola emosi. Kalau sampai
ada pemberitaan yang tidak memberdayakan atau membuat emosi saya menjadi tidak nyaman atau emosi saya menjadi tidak stabil, berarti kita perlu stop dulu pemberitaan itu. Kalau perlu tidak usah menonton, tidak usah mendengarkan hal yang itu, fokus ke hal yang lain yang bisa memberdayakan dan hal yang bermanfaat. Tadi yang saya sudah jelaskan ya, jadi sadari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan kemudian kita rasakan. Jadi memang namanya informasi kan kedua belah pihak ya Mas Raden ya. Baik yang memberikan informasi perlu sadar diri, perlu mengelola diri, walaupun kayaknya saya pingin banget gitu kan, tapi kita cek dulu apakah informasi ini bermanfaat, dan dari yang menerima informasi dilihat dulu. Kalau memang saya nggak kuat atau saya nggak nyaman, ya sudah saya stop. Saya ke fokus ke hal lain yang memang membuat saya lebih berdaya guna, yang memang itu bermanfaat buat saya. Nah kalau dua-duanya itu menyadari gitu kan, individu-individu baik yang menerima atau mendapatkan informasi sama-sama menyadari, akhirnya kan paling tidak merusak mental gitu kan, akhirnya sama-sama lebih sehat mental dan lebih bisa memberdayakan diri. Begitu Mas Raden. Berarti ini butuh pikiran terbuka terutama untuk dari keluarga korban untuk lebih memahami dan mengerti kondisi dari perkembangan media sosial di sekitar kita gitu ya Mbak Kristi ya? Betul. Dan mungkin kalau harus paham seperti apa ya. Harus paham kondisinya seperti apa, dan mungkin kalau tidak terlalu kuat untuk langsung berhadapan dengan media sosial, minta bantuan sama orang lain untuk update informasi, dan akhirnya orang ini bisa memfilter yang baik-baik aja untuk disampaikan ke keluarga, gitu juga bisa menjadi solusi nggak sih Mbak? Nah, jadi itu bisa menjadi media ya atau mediatornya. Kalau misalnya saya juga pengen tahu nih beritanya, tapi saya nggak kuat nih dengan informasi-informasi atau berita-berita yang diberikan gitu kan, yang ada di media. Nah, boleh minta tolong orang atau keluarga yang terdekat untuk melihat dan memberikan informasi yang penting-penting saja. Yang penting adalah untuk kelancaran dalam operasional apa yang perlu dilakukan di dalam kasus-kasus tersebut. Gitu, Oke ya, kita doakan semoga ya yang menjadi korban ini diterima di sisi Tuhan, dan keluarga korban ini diberikan kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi musibah. Kita doakan yang kemarin-kemarin itu sudah yang pertama dan terakhir dan tidak akan terjadi lagi. Indonesia bebas bencana, dunia happy-happy terus, kita happy-happy terus, dan pandemi segera usai gitu ya Mbak Kristi ya. Terima kasih Mbak Kristi pagi hari ini sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati. Semoga kita bahagia terus, sehat juga untuk Mbak Kristi dan juga keluarga di rumah ya. Terima kasih Mbak Kristi, selamat pagi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Amin, terima kasih. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000, atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsahatidayatv. Saya Raden Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.